Hai semua, hai Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada. Apa kabar? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. So welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua akan ngasih kalian update terbaru mengenai lagi dan lagi tentang Saitama. Namun seperti biasa, gua tekankan bahwa kalian tetap harus Dior or do your own research. Karena I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi kalian harus tetap Dior. Karena Dior itu penting. Oke ya. Tanpa basa-basi, kita ke Dextool langsung. Kita akan melihat Saitama. Jadi untuk sekarang pada saat video ini dibikin, Saitama pun trending di Dextool, ya, di trending nomor 2. Seingat gue di bulan Februari kemarin itu, seingat gue loh ya, itu 1 bulan penuh Saitama trending. Entah itu nomor 1, nomor 2, pokoknya ada di top 10. Kita lihat harganya untuk sekarang ini ada di 0,00 sekian 1754, atau gue bisa bilang ini ada di kepala 17, dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 2,88%. Untuk market capnya sekarang ada di atas 900 jutaan lagi, yang mana waktu kemarin-kemarin memang pun juga sampai menyentuh 700 jutaan. Jadi ini udah agak lebih baik sekarang. Terakhir gue bikin video mengenai Saitama ini ada di tanggal ini 2 Maret, dan itu pun mengenai pengumuman tentang Saitama telah difungsikan swap feature-nya. Dan untuk selanjutnya ada di tanggal 3, yaitu kemarin. Ini adalah announcement yang berkaitan dengan launching Saita Realty. Namun memang sebelum tweetan itu dipost oleh Twitter page-nya Saitama Inu, jadi ini si Ras atau Saitama Guru ini nge-tweet ya pada tanggal 2 malam hari, yang intinya pada saat itu memang updatean Saitama yang baru untuk iOS belum bisa diupdate, dan waktu itu baru Android yang sudah bisa diupdate. Nah ini tentunya pada saat itu menimbulkan ketimpangan karena Saita Realty seharusnya di launch di waktu-waktu itu. Namun dengan adanya hal seperti ini, akhirnya si Ras bikin polling apakah Saita Realty seharusnya di delay untuk peluncurannya di Saitama atau enggak, agar dinilai adil untuk pengguna Android dan untuk pengguna iPhone, biar ketika sama-sama bisa menggunakan Saitama nanti bisa membelinya pada saat yang sama. Intinya seperti itu. Nah pada akhirnya pengumuman ini pun dibikin. Intinya after polling the community, jadi kami memutuskan untuk menunda peluncuran Saita Realty ke hari Jumat 4 Maret tahun 2022 jam 5 sore Eastern Time. Jadi kalau misalkan di waktu Indonesia Barat ini berarti sudah tanggal 5 pagi hari. Nah nanti kita akan lihat ketika Saita Realty di launching di Saitama. Untuk respon dari banyak pengguna Saitama, jadi memang sudah banyak yang nge-tweet dengan menyertakan bukti bahwa mereka sudah bisa nge-swap dari Ethereum ke Saitama. Karena untuk waktu sekarang swappingnya ini hanya Ethereum dan Saitama. Untuk token-token yang di list di Saitama itu belum bisa di-swap karena memang masih dalam fase pengisian liquidity. Mereka sih bilangnya seperti itu. Nah nanti Saita Realty ini akan menjadi token pertama yang secara eksklusif di launch di Saitama, dan untuk membelinya pun harus menggunakan token Saitama. Kemudian untuk update selanjutnya ini dari Gabriel atau Gabmaru. Ini yang bertanggung jawab untuk nge-build Saitama Play to Earn game. Kalau di sneak peek yang sebelumnya, gamenya itu cuma menampilkan satu karakter yaitu serigalanya. Dan sekarang kalau kita lihat di sini ada satu tambahan karakter lagi yaitu manusia pakai Wolfpack gitu. Jadi ada 2 karakter di sini. Memang untuk sampai sekarang belum ada deadline kapan Play to Earn game ini, Wolfcaster 1990 itu akan dirilis. Lanjut ke updatean selanjutnya. Ini yang menurut gue paling rame kemarin. Serius, ini rame kemarin. Gue juga waktu ngeliat ini agak bikin ketawa sih sebenarnya ya. Jadi ini si Elon Mansur, CMO of Saitama LLC atau Chief Marketing Officer-nya Saitama, pada tanggal 3 Maret ini nge-tweet, Wolfpack, every time you think of giving up, please remember some of the pioneers of crypto beliefs in hold themselves. Jadi di foto ini ada CEO-nya Binance. Quote-nya, if you can't hold, you won't be rich. Nah ini yang ini kan juga di-tag ke Changpeng Zhao. Dan yang menarik adalah si CZ Binance ngerespon dong, ya kan, pakai emoticon mata. Dan ini rame kemarin. Ini di responnya CZ Binance ini sendiri pun juga banjir reply. Ada 1000 lebih reply.
Nah, kalau kita lihat di sini di bawah responnya Wolfpack, gila, semua pada excited semua. Intinya semua menganggap bahwa ini adalah respon dari Binance ya, karena orang-orang berpikir bahwa ini signal nih, it can be gitu, ada kesempatan atau ada chance buat suatu saat Saitama akan di list di Binance, dan who knows, kita nggak pernah tahu, mungkin bisa saja terjadi, dan nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, bisa saja terjadi. Karena sebenarnya kalau kita pikir ya kan, kalau gue berpikir ya gini, sebelumnya memang si Elon Musk ini sering nge-tweet, kemudian ya diserempet-serempetin ke salah satunya ke CEO dari Binance ini. Tapi yang gua tahu, ini yang baru direspon. Makanya ini respon dari Saitama Wolfpack juga excited gitu. Karena momennya itu pas ya, momennya itu pas. Gua katakan ini momennya pas karena Saitama sudah mulai beroperasi lagi. Dan ini adalah original produknya dari Saitama. Kalau misalkan ini nanti Saitama berjalan dengan baik ke depannya, tentunya nggak bisa dong disebut coin meme lagi, karena udah ada produk originalnya, dan produk originalnya ini pun juga bukan produk kacang-kacang kalau nanti misalkan berjalan dengan baik. Gua pikirnya nggak ada yang nggak mungkin ke depannya. Jadi perlu diingat lagi ya, Saitama sampai di titik ini, at least titik waktu kemarin lah di ATH-nya, itu Saitama belum sama sekali di list di top 5 exchange. Kayak misalkan ada Binance, ada KuCoin, ada Coinbase, ada Crypto.com, ada Kraken. Itu belum di list di top 5 exchange. Dan kalau misalkan nanti suatu saat Saitama menunjukkan performa yang bagus, kemudian mulai di list di top 5 exchange, bakal keren sih, serius. Bakal keren. Mungkin ini bisa dianggap kayak semacam apa sih ini, nggak jelas gitu kan. Ada banyak orang yang mungkin beranggapan seperti itu. Tapi whatever it is, yang pasti intinya si Z Binance ini udah notice lah. Intinya seperti itu. Tinggal nanti kita akan lihat performa dari Saitama ke depannya, performa dari aplikasinya itu sendiri, kemudian kita akan lihat efeknya gimana ya, hyper burn, karena yang digadang-gadang adalah hyper burn. Dengan semakin banyak token yang di list di Saitama, kemudian menggunakan token Saitama sebagai instrumen utamanya, yang nantinya akan menciptakan hyper burn. Jadi itu yang menarik di Saitama, kita akan lihat nanti lah. Dan ini pun juga Saitama Guru nge-tweet, ini juga nyenggol CZ Binance sebenarnya. Kalau misalkan nanti orang ini datang di Crypto Expo Dubai, ya intinya suruh mampirlah ke booth nomor 6 gitu kan, ngobrol-ngobrol mungkin sambil ngopi ya kan. Oke lah teman-teman, jadi segitu aja updatean untuk kali ini mengenai Saitama, Saitamask, dan Saita Realty. Tetap nantikan videoku selanjutnya, dan tentunya kalau misalkan kalian punya opini atau hal-hal yang menarik yang kalian pikirkan, jangan sungkan untuk share komentar kalian di bawah ya, gue pasti baca. Oke, thank you for that. Intinya tetap Dior or do your own research, tetap bijak pada saat bertrading. So, thank you yang udah nonton. Really appreciate you guys. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.